Om Swastiastu. Saya akan menjelaskan mengenai Padmasana. Padmasana adalah bangunan suci atau pelinggih bebaturan menyerupai candi tetapi tidak beratap, sebagai simbol atau gambaran dari alam semesta yang berfungsi sebagai stana dan tempat pemujaan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dan manifestasinya Sang Yang Tripurusa, yaitu Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa. Bangunan Padmasana itu pertama kali diperkenalkan oleh Dangyang Nirarta. Bangunan Padmasana itu dianggap merupakan perkembangan lebih jauh dari lingga. Lingga adalah tiang batu berdiri sebagai simbol gunung, tempat pemujaan kehadapan Dewa Siwa yang sangat kuno. Bukti Padmasana adalah perkembangan dari sebuah lingga dapat diketahui dari peninggalan berupa candi kecil sekitar 1 meter dari Ampel Gading, Malang. Candi kecil itu tersimpan di Museum Purbakala, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Bangunan yang mirip dengan Padmasana itu pada bagian puncaknya tidak menggunakan singgasana seperti bangunan Padmasana sekarang. Bangunan Padmasana yang tidak menggunakan singgasana di Bali dapat dijumpai di Budokling, Karangasem. Pada puncak bangunan Padmasana itu terdapat sebuah kuntum bunga teratai atau Padma, begitu pula dengan candi kecil dari Ampel Gading yang fungsinya masih sama seperti lingga. Tidak jauh dari peninggalan Ampel Gading ditemukan pula peninggalan yang hampir sama, yaitu adanya bangunan berjejer 3 berdiri pada sebuah altar dari batu persegi. Tinggi dan bentuk masing-masing bangunan itu hampir sama dengan yang ditemukan di Ampel Gading. Candi itu kemudian populer dengan nama Candi Kotes. Bentuk bangunan Candi Kotes itu mengingatkan kita pada Padma 3 atau Padma berjejer 3 di Puro Penataran Agung, Besakih. Peninggalan Candi Ampel Gading dan Candi Kotes diduga berasal dari masa akhir Kerajaan Majapahit. Dengan begitu, bangunan Padmasana yang diperkenalkan oleh Dangyang Nirarta di Bali merupakan perkembangan dari jenis bangunan Candi Ampel Gading dan Candi Kotes yang merupakan perkembangan dari Linggayoni. Padmasana sebagai tempat pemujaan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dan manifestasinya menurut lontar Warige Catur Winasesari berdasarkan letak pada 9 lokasi memiliki penyebutan nama yang berbeda, yaitu Padmasana yang terletak di timur menghadap ke barat disebut Padma Kencana. Padmasana yang terletak di selatan menghadap ke utara disebut Padmasana. Padmasana yang terletak di barat menghadap ke timur disebut Padmasana Sari. Padmasana yang terletak di utara menghadap ke selatan disebut Padmasana Lingga. Padmasana yang terletak di tenggara menghadap ke barat laut disebut Padma Asta Sedana. Padmasana yang terletak di barat daya menghadap ke timur laut disebut Padmanoja. Padmasana yang terletak di barat laut menghadap ke tenggara disebut Padmakaro.
Padmasana yang terletak di timur laut menghadap ke barat daya disebut Padmasaji. Dan Padmasana yang terletak di tengah-tengah memiliki rong atau ruang 3 menghadap ke lawangan disebut Padmakurung. Selain bangunan Padmasana yang merupakan tempat permanen pemujaan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa dan manifestasinya sesuai dengan lokasi. Juga ada bangunan Padmasari dan Padmacapa. Bangunan itu dapat dibedakan berdasarkan atas rong atau ruang dan papalihan atau tingkatan atau undak, yaitu Padmasana yang memiliki ruang atau rong 3 mempergunakan badawang nala dengan palih 7 disebut Padmasana Anglayang. Padmasana yang memiliki ruang atau rong 2 mempergunakan badawang nala dengan palih 5 disebut Padma Agung. Dan Padmasana yang memiliki ruang atau rong 1 mempergunakan badawang nala dengan palih 5 disebut Padmasana, serta Padma yang memiliki ruang atau rong 1 dengan palih 3, palih taman bawah, palih sancak tengah, dan palih sari atas tidak menggunakan badawang nala disebut Padmasari. Berbeda dengan Padmasana, Padmasari bisa digunakan sebagai tempat penyawangan atau pengayatan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, kehadapan para dewa, dan kehadapan para leluhur atau pitara. Kemudian Padma yang memiliki ruang atau rong 1 dengan palih 2, yaitu palih taman bawah dan palih capah atas, tidak menggunakan badawang nala disebut Padmacapa. Bangunan Padmacapa mirip dengan Padmasari, tetapi lebih rendah ukurannya. Biasanya tidak lebih dari tinggi mata pemiliknya jika sedang berdiri. Yang distanakan di Padmacapa adalah spirit atau roh yang memiliki status lebih rendah dari pemiliknya. Kemudian untuk isi pedagingan pada Padmasana yang menggunakan badawang nala diletakkan pada dasar, tengah, dan puncak. Sedangkan untuk Padmasari dan Padmacapa, isi pedagingannya diletakkan pada dasar dan puncak saja, serta berfungsi sebagai pengayatan atau penyawangan. Itulah penjelasan mengenai Padmasana. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.